Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 26 April 2024. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, di informasi yang pertama, ratusan hektar lahan pertanian dan perkebunan petani di 3 desa di Kecamatan Siabu, Mandailing Natal terancam gagal panen akibat terendam banjir. Tanggul dek penahan air sungai AEK Sibontar di Kelurahan Simangambat dan Desa Lumban Pinasa, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara jebol. Tanggul sungai yang membatasi aliran sungai dengan ratusan hektar lahan pertanian warga ini tak bisa menahan derasnya debit air hujan yang datang dari hulu sungai. Akibatnya ratusan hektar lahan persawahan petani di 3 desa Kecamatan Siabu dihantam banjir luapan dan terancam gagal panen. Salah satu titik yang terparah di Desa Simangambat, puluhan hektar tanaman padi yang telah memasuki usia panen di wilayah ini diperkirakan gagal panen akibat terendam banjir setinggi 1 meter. Tak hanya merusak tanaman padi dan palawija, lahan pertanian warga di Desa Lumban Pinasa juga terendam banjir sehingga puluhan hektar lahan tanaman sayur milik warga desa juga ikut terancam gagal panen. Di area usahawan sering banjir, jadi asal hujan takut pecah, Pak. Jadi mau berapa meter itu ketinggian airnya, Pak? Ketinggian airnya sekitar 4-5 meter. Rumah apa aja yang dihantam banjir ini, Pak? Areal persawahan mengakibatkan jadi gagal panen. Oh, itu ada berapa hektar itu, Pak, kira-kira? Kurang lebih 100 hektar, Pak. Sekolah Dasar Negeri di Desa Lumban Pinasa, Mandailing Natal tergenang banjir setinggi 30 cm. Aktivitas proses belajar mengajar siswa terpaksa harus diliburkan untuk sementara. Tingginya intensitas hujan sejak 2 hari yang lalu menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tingginya curah hujan telah merendam beberapa bangunan di antaranya Sekolah Dasar Negeri 018 di Desa Lumban Pinasa, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Banjir yang mengurangi lingkungan sekolah dasar negeri ini disebabkan luapan sungai AEK Muara Sada. Akibat banjir luapan tersebut, sejumlah fasilitas sekolah rusak. Para siswa dan guru terpaksa diliburkan hingga air sudah surut. Untuk mempercepat proses belajar mengajar, sejumlah siswa terlihat turut membersihkan sampah dan material lumpur yang masuk ke dalam ruangan kelas mereka. Tergenang semua lapangannya penuh dengan air. Kalau cuma hujan aja deras, cuma lapangan ini aja memang belum masuk ke kelas. Tapi Jadi udah pinggir ininya, teras rumahnya. Ya kalau belum masuk sekolah ya sekolah lah, nanti diperiksa apa juga kan, disuruh libur nanti, takutnya nanti ada pengawas yang datang dikirain suka-suka guru yang meliburkan ya kan. Ya, jadi intinya untuk saat ini kita liburkan lah gitu ya. Belum tahu, katanya besok memang tadi dipulangkan, untuk besok belum tahu informasinya dari kepala. Ya. Pemirsa, Hari Kesiapsiagaan Bencana HKB diperingati setiap tahun pada tanggal 26 April yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terkait bencana yang berada di daerah rawan Indonesia. Menindaklanjuti edaran Kemendikbudristek agar seluruh perguruan tinggi ikut berpartisipasi dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2024, Universitas Sari Mutiara Indonesia pagi tadi juga memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan melakukan simulasi penanganan bencana di halaman kampus tersebut. Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2024 yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mengangkat tema Siap untuk Selamat dan subtema Indonesia Tangguh, Indonesia Hebat. Simulasi penanggulangan bencana diikuti seluruh mahasiswa USM Indonesia yang terintegrasi dengan UKM Mutiara Rescue dan mahasiswa S1 Keperawatan pada mata kuliah Keperawatan Bencana yang ditandai dengan bunyi sirine dan pemukulan kentongan. Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia diwakili Kepala Pusat Studi Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Dr. Otniel Ketaran mengatakan
Pada saat erupsi Gunung Sinabung, WSM Indonesia membentuk relawan mahasiswa siaga bencana yang secara terus-menerus aktif membantu pemerintah melayani korban erupsi khususnya pada pengungsi yang jumlahnya puluhan ribu. WSM Indonesia juga membentuk Sari Mutiara Rescue khususnya membantu korban luka-luka saat terjadi bencana. Otniel Ketaran mengatakan melalui simulasi ini, keluarga besar WSM Indonesia bisa menjadi pelopor dalam menumbuhkan budaya sadar bencana di tengah-tengah lingkungan sekitarnya. Sekarang ini kan gini ya, paradigma pemerintah itu dalam penanggulangan bencana bukan lagi respon pada tanggap darurat, tapi bagaimana kesiapsiagaan masyarakat, ya, mengurangi dampaknya. Dalam banyak hal bencana itu tidak bisa dicegah, tetapi kita bagaimana mengurangi, risk reduction atau mengurangi risikonya, itu yang penting. Budaya sadar bencana tadi. Dan masyarakat harus mengenali jenis bencana di sekitarnya, itu paling penting juga. Semua masyarakat harus tahu bencana apa yang tidak berpotensi terjadi di wilayahnya. Dalam simulasi gempa dan kebakaran ini, para mahasiswa memperagakan cara evakuasi mandiri ketika terjadi gempa dan kebakaran di tengah-tengah masyarakat. Melalui kegiatan yang dilakukan, diharapkan setiap peserta dapat memiliki pemahaman terkait penyelamatan diri ketika terjadi bencana. Saat ini, Universitas Sari Mutiara juga sudah memiliki pusat studi kebencanaan dan lingkungan hidup yang eksistensinya diakui secara nasional. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba memusnahkan barang bukti puluhan kilogram narkoba berbagai jenis yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Selain narkoba, polisi juga mengamankan 26 pelaku yang ditangkap di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Terhitung pengungkapan kurir narkoba ini sejak 22 Februari hingga 9 April 2024, sebanyak 19 kasus sudah terungkap. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan diantaranya 38 kg sabu-sabu, 205 gram ganja, dan 193 butir pil ekstasi. Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Bahtiar Marpau mengatakan 26 tersangka yang ditangkap memiliki peran yang berbeda-beda, namun kebanyakan sebagai kurir atau pengantar narkoba. Selanjutnya seluruh barang bukti narkoba yang dinilainya mencapai puluhan miliar rupiah ini langsung dimusnahkan menggunakan mesin inserinator setelah melalui uji laboratorium forensik Polda Sumatera Utara. Disebut sih jaringan teror ada, karena asalnya itu walaupun masuk dia dari Aceh ke Medan pasti dari seberang Malaysia. Demikian juga kalau masuk dari Asahan dari Malaysia. Masalahnya kita mau kembangkan ke sana, mereka menggunakan sekarang alat itu tidak lagi hanya WA aja, sudah menggunakan messenger, sudah menggunakan nomor luar. Ya, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara kembali menangkap kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia ilegal di Selat Malaka dengan modus menggunakan kapal ikan yang berlayar di malam hari. Para pekerja migran Indonesia ini menuju Malaysia untuk bekerja secara ilegal. Kapal patroli milik Dit Polairut Polda Sumut kembali menangkap satu unit kapal ikan kayu milik nelayan tradisional yang membawa 7 orang pekerja migran Indonesia ilegal melalui jalur laut di perairan Tanjung Balai. Ketujuh tenaga kerja Indonesia ilegal yang diamankan berasal dari Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Kasubdit Gakum Dit Polairut Polda Sumut, Kompol Budi Prasetyo menjelaskan, para pekerja migran Indonesia ini bukan kali pertama melakukan perjalanan keluar masuk Indonesia Malaysia secara ilegal, melainkan telah berkali-kali dengan menggunakan jasa angkutan laut di perairan Selat Malaka pada tengah malam. Selain mengamankan 7 PMI ilegal, petugas juga berhasil menangkap 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni nahkoda kapal dan kepala kamar mesin kapal atau KKM, yang mendapatkan job mengantar pekerja migran Indonesia ilegal yang melakukan perjalanan jalur laut yang semakin tinggi pasca Hari Raya Idul Fitri. Selama ini modus-modus yang digunakan oleh para PMI ilegal ini adalah dengan cara menggunakan kapal-kapal nelayan pada waktu yang sudah lewat tengah malam atau dini hari atau tidak terdeteksi oleh petugas. Namun sudah kita amankan, kemarin juga sudah, ini pun baru kita amankan 2 hari yang lalu, dan
kita lihat memang eskalasinya cukup ada kenaikan setelah Lebaran. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan massa mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Taput dan Polres Tapanuli Utara. Ratusan warga kembali melakukan aksi unjuk rasa sebagai tindak lanjut hasil rapat pada tanggal 18 April 2024 terkait rapat koordinasi perihal penghapusan perjudian togel di Taput. Dalam orasinya, warga menghimbau agar TNI bersama dengan Polres Taput memberantas judi togel. Massa juga meminta transparansi Bupati dan ketegasan pejabat Bupati Taput yang baru terhadap ASN pemerintah kabupaten setempat ditengarai melakukan perbuatan yang tidak pantas bahkan di luar norma. Aksi warga yang diterima pihak Pemkab Taput diwakili Asisten Administrasi dan Umum Binhot Aritonang yang datang menemui massa dan menerima aspirasi masyarakat. Para pengunjuk rasa meminta kepada pemerintah agar mengindahkan semua tuntutannya karena Tapanuli Utara dikenal sebagai daerah religius. Aksi massa dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Tindak yang diduga tindak kriminal ataupun yang harus dilalui secara prosedur hukum itu silakan dibuktikan, silakan dilakukan melalui prosedur hukum. Ya pemirsa, puluhan warga dari 5 dusun di Desa Sukaramai Baru, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, datangi kantor desa tolak kutipan uang palang untuk perbaiki jalan. Penolakan warga ini berawal dari pemerintah Desa Sukaramai Baru pada 23 April 2024 lalu mengusulkan kepada warganya untuk pembuatan palang dan mengutip sejumlah uang dari supir truk yang melintas di desa mereka sebagai biaya untuk memperbaiki dan perawatan jalan. Usulan Pemdes ini justru menjadi pro dan kontra di tengah lingkungan masyarakat desa dari 5 dusun tersebut. Salah seorang perwakilan warga yang menolak pengutipan uang palang Jalan Anton Panjaitan mengatakan bahwa warga meminta perusahaan menyumbangkan material campuran batu sesuai kesepakatan antara pengusaha dan warga. Hari Selasa itu kan, jadi kami rombongan Dusun Pulau Malaha 2 sama Pulau Malaha 1 sama PTJ Surya Sakti jam 1 sama Kampung Jawa, kami dari situ palang itu. Oh iya, pengutipan untuk apa itu Pak? Katanya pembangunan jalan. Kepada siapa dikutip? Sama yang mobil yang lewat. Kemauan Bapak itu sebenarnya apa? Berupa meterai. Nah, itulah, jangan uang itu maksudnya Pak. Makanya kan keberatan dibuka palang tender gitu. Nah perjanjian semalam itu Pak udah begitu. 21 motor satu minggu. Ini katanya nggak sanggup Bapak itu. Kepala Desa Sukaramai Baru Zaini menjelaskan pengusulan palang dan pengutipan uang tersebut atas permohonan pengusaha kepada Pemdes Sukaramai Baru atas ketidakmampuan mereka memenuhi kesepakatan tersebut. Karena mana terbanyak itu saya jalankan saja. Ya, mana yang terbanyak kita jalankan. Memang di kopi musyawarah itu mana terbanyak kita jalankan. Itu saya rasa. Ya, daripada kita setiap hari gotong-gotong seperti ini. Ada dua kita jadi nanti. Sementara jalan kita memang perlu harus diperhatikan. Ya. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kodim 0201 Medan bersama Bea Cukai Medan melakukan penggerebekan home industri minuman beralkohol ilegal di Jalan Kapten Sumarsono Medan Helvetia pada Kamis malam. 3 pelaku dan barang bukti puluhan minuman keras turut diamankan. Melanjutkan pengaduan dari masyarakat, Kodim 0201 Medan bersama Bea Cukai Medan melakukan penggerebekan home industri minuman beralkohol ilegal. Dari hasil penggerebekan pada satu ruko berlantaikan 3, petugas menemukan 3 pelaku yang diduga sebagai pengoplos minuman beralkohol merek Anggur Merah. 3 pelaku yang berhasil diamankan diantaranya Sardes Manik, Rojeki Rudihari, dan Tringal Manik.
Barang bukti yang turut ditemukan diantaranya puluhan botol minuman beralkohol siap edar. Selain itu, petugas juga menemukan barang bukti lainnya seperti botol, tutup botol, label, dan alat pres. Petugas juga melakukan penyisiran dan menemukan satu drum berisikan cairan yang diduga sebagai bahan racikan minuman beralkohol. Pasintel Kodim 0201 Medan, Mayor Infantri Ivan Reza V. Adi Putra mengatakan bahwa 3 pelaku dan barang bukti dibawa ke Bea Cukai untuk penyelidikan lebih lanjut. Palsu itu ditindaklanjuti dengan kawan-kawan dari Bea Cukai dan Kodim untuk melaksanakan penyelidikan lebih dalam, di mana tempat penimbunannya, di mana tempat lokasi pabriknya. Nah, alhamdulillah malam ini kita menemukan tempat di mana mereka menimbun, memproduksi minuman palsu tersebut. Gitu. Tadi rekan-rekan semua sudah lihat, barang buktinya ada pita cukainya ada. Sementara itu, salah seorang warga, Dewi, menuturkan dirinya tidak mengetahui adanya aktivitas home industry minuman beralkohol tersebut. Tempat apa itu, Bu? Awal nggak tahu kalau dulu tempat apa gitu, tapi kan udah tutup ganti orang. Cuma sekarang nggak tahu karena nggak pernah nampak terbuka. Berarti hari-hari tutup? Hah? Udah lama tutupnya? Saya rasa udah ada 3 tahun lebih lah, udah lama kali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terdakwa Palti Huta Barat dalam perkara penyebaran berita bohong, Forkopimda Batubara mendukung dan menekan kepala desa untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 2. Prabowo Gibran kini menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Kisaran dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sidang kedua ini digelar secara daring di Pengadilan Negeri Kisaran pada Kamis 25 April 2024 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Heri Abdi Sembiring menyebutkan terdakwa telah melanggar dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 dengan hukuman 12 tahun penjara. Menanggapi hal tersebut, Rinto Wardana, tim hukum pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengaku ada beberapa BAP yang dilakukan tidak dimasukkan ke dalam dakwaan JPU pada saat penyerahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Batubara. Terdakwa pasal pencemaran, terdapat pasal pencemaran nama baik, namun dalam dakwaan tidak diterapkan oleh jaksa. JPU malah menerapkan pasal terkait manipulasi dokumen informasi elektronik. Jadi yang kami ketahui pada waktu awal ketika penyerahan tahap 2 itu terdapat pasal pencemaran nama baik di situ. Tetapi ternyata ketika kami perhatikan di dakwaan ini sepertinya tidak ada. Jadi yang JPU malah mendasarkan di pasal 35 terkait dengan manipulasi dokumen informasi elektronik. Jadi ini yang kami ketahui ini, kami akan mengajukan eksepsi atau keberatan terkait dengan dakwaan ini. Dan memang kalau kita melihat ancaman hukumnya cukup luar biasa ya, karena ini kan terkait dengan undang-undang ITE. Jadi pada kesempatan tanggal 30 April itu kami akan mengajukan keberatan kami, dan sebentar lagi ini kami akan mengambil BAP ke JPU di Kejaksaan Negeri. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah daerah bersama Polres Mandailing Natal melakukan razia penertiban tambang emas ilegal yang menggunakan alat eskavator di aliran Sungai Batanggadis di Kecamatan Kota Nopan. Tim gabungan sisir lokasi penambangan emas ilegal di bataran Sungai Batanggadis di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal yang menggunakan alat berat eskavator. Terlihat masyarakat yang melakukan pencetakan atau mendulang emas secara tradisional di dalam lubang bergegas berlarian saat petugas tiba di lokasi. Razia tersebut dilakukan secara persuasif sehingga tak satupun alat eskavator yang terlihat di lokasi tambang emas ilegal. Petugas hanya menemukan beberapa alat tambang yang ditinggalkan para penambang seperti kerekan alat untuk penyaringan galian material pasir dengan emas dan terpal yang digunakan untuk mendapatkan hasil emas dari galian tersebut. Selain itu, puluhan kem atau gubuk para penambang dibongkar oleh petugas. Diduga razia ini telah diketahui para penambang. Hari ini adalah tonggak awal untuk kedepannya. Tindakan ini akan kami lakukan kontinu. Ya, kami lakukan kontinu. Kenapa? Pada saat ini kita temukan kosong untuk kita lakukan pos pemantauan. Karena harapan dari semua orang, ada masyarakat mengatasnamakan kenapa foto-foto saja? Tidak. Kita bersama Bupati komitmen kita akan keliling. Ya, kita akan keliling. Kita awali dari sini, mungkin kita akan keliling ke Batak Natal atau kemana untuk
kita sosialisasikan, kita himbau bahwa peti itu dilarang, bahwa peti itu tidak boleh. Mahasiswa peduli lingkungan bersama warga mendatangi perusahaan PT Medisafe Technologies di Jalan Batangkuis, Gang Tambak Rejo, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang, yang diduga membuang limbah cair ke Sungai Belumai. Ketua Umum Yayasan Masyarakat Peduli Lingkungan Mapel Indonesia M. Yusuf Hanafi Sinaga bersama mahasiswa bersama masyarakat di lingkungan perusahaan melakukan aksi meminta pertanggungjawaban pihak PT Medisafe Technologies yang tidak peduli dengan masyarakat sekitar dan telah membuang limbah cair ke sungai. Limbah kimia yang dibuang ke Sungai Belumai ini sudah mencemari lingkungan dan membuat air sungai tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Selain itu, pihak perusahaan lebih mengutamakan warga luar untuk bekerja daripada warga sekitar perusahaan. Sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dengan security perusahaan karena masyarakat memaksa untuk masuk. Ketua Umum Mapel M. Yusuf Hanafi Sinaga mengatakan aksi yang dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan PT Medisafe yang menurut warga tidak taat aturan. Menuntut adanya dugaan pencemaran lingkungan sungai yang dilakukan oleh PT Medisafe. Juga menuntut beberapa tuntutan seperti ada di sini gedung biru ini yang kami duga itu boiler, itu sangat berbahaya untuk masyarakat karena pas di tempat di depan Medisafe ini adalah pemukiman warga. Kita khawatir boiler ini risiko tertingginya dan terendahnya adalah meledak. Jika ini meledak, ini dapat membahayakan masyarakat. Yang pasti hari ini kami Mapel menuntut untuk pihak Medisafe agar tetap menjaga dan melestarikan lingkungan. Pemirsa, satu unit mobil minibus malam tadi sekitar pukul 23.00 mengalami kecelakaan dan terbalik di titik 340 km Jalan Tol Seksi 2 Stabat, Kuala Bingai. Akibat kejadian tersebut, 2 orang pria yang berada di dalam mobil mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Putri Bidadari Stabat. Pengguna jalan tol Stabat menuju Tanjung Pura malam tadi mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terbaliknya satu unit mobil minibus BK1732 AAB yang akan melintas menuju Tanjung Pura. Belum diketahui penyebab kejadian kecelakaan tersebut, namun diduga supir minibus yang syarat dengan muatan tersebut mengantuk dan oleng sehingga mengakibatkan terbalik. Kecelakaan ini langsung mendapatkan perhatian dari aparat kepolisian Polres Langkat dan petugas jalan tol untuk mengamankan situasi agar tidak terjadi kemacetan panjang di ruas jalan tol Seksi 2 Stabat, Kuala Bingai. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang pria yang berada di dalam mobil minibus tersebut mengalami luka berat dan petugas jalan tol dengan sigap langsung membawa korban ke Rumah Sakit Putri Bidadari Stabat. Ya, pemirsa, keluarga korban mendukung sepenuhnya proses penyidikan kasus penganiayaan siswa yang berujung meninggal dunia asal SMK Negeri 1 Sidoa Ori, Kabupaten Nias Selatan. Meninggalnya Yaredin Druru, siswa SMK Negeri 1 Sidoa Ori pada awal pekan lalu diduga akibat kekerasan serta penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah berinisial SZ. Hingga kini menjadi fokus penyidikan di kepolisian berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak Satreskrim Polres Nias Selatan. Sebelumnya terlapor SZ sudah diminta keterangannya, termasuk sejumlah saksi merupakan siswa dan guru asal sekolah tersebut. Pengumpulan bukti-bukti penyebab kematian korban seperti otopsi jenazah telah dilakukan penyidik bekerjasama dengan tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan. Langkah ini mendapat dukungan langsung dari pihak keluarga korban. Sehingga mengakibatkan kematian. Mendukung otopsi itu, Pak ya? Mendukung. Rekonstruksi kasus itu sudah digelar tim penyidik polisi langsung di lokasi peristiwa pemukulan siswa di SMK Negeri 1 Sidoa Ori pada Senin lalu. Kita sudah mulai dan sebelum ini sudah kita melakukan mengkampanyekan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, dan ada beberapa juga sekolah yang kita kunjungi mengkampanyekan menjauhi kekerasan, menjauhi perundungan, menjauhi bully. Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS berpesan para jemaah umrah agar bisa melaksanakan rukun yang wajib maupun yang sunnah baik di Makkah maupun di Madinah.
Hal tersebut disampaikan Haji Amiruddin MS ketika pemberangkatan jemaah umroh yang tergabung pada Pondok Pesantren Darul Azhariyun Baitul Mustakfirin Al-Amir, Jalan Mahoni, Kecamatan Tembung, Kabupaten Deli Serdang pagi tadi. Jemaah umroh yang diberangkatkan ini sebanyak 5 orang, terdiri dari 4 santriwati dan 1 ustazah yang memiliki prestasi menghafal Al-Quran 30 juz selama 5 bulan. Umroh gratis menuju Makkah Madinah berlangsung selama 12 hari. Pendiri Pondok Pesantren Darul Azhariyun Baitul Mustakfirin Al-Amir, Buya Kiai Haji Amiruddin MS, mengapresiasi para jemaah umroh selama di pesantren dapat menghafal Al-Quran. Para santriwati nantinya dapat melaksanakan sholat di Masjid Nabawi Madinah yang nilai pahalanya sangat tinggi serta berziarah ke makam Nabi Muhammad. Para jemaah umroh selama berada di Makkah menggunakan pakaian ihram dengan memperbanyak bacaan talbiyah, dilanjutkan tawaf 7 kali putaran dimulai dari diakhiri di Hajar Aswad. Anak-anak para santri terutama dalam dirinya yang kami cintai. Allah datangi tempat-tempat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Medan melaksanakan perayaan Paskah yang diikuti dari berbagai denominasi gereja dan organisasi Kristen Kota Medan di GBI Hotel Pelangi Jalan Jamin Ginting, Medan kemarin. Perayaan Paskah diawali dengan barisan prosesi yang diikuti panitia dan seluruh hamba Tuhan. Paskah mengangkat tema hidup sebagai alat kebenaran yang diambil dari kitab Roma 6 ayat 13 dengan subtema mewujudkan kebenarannya melalui gaya hidup umat Kristen sebagai gereja yang benar untuk manifestasi Allah. Pujian bagi Tuhan dibawakan oleh organisasi gereja yang ada di Kota Medan dan mahasiswa Kristen Universitas Negeri Medan. Pendeta Dr. Swardin Gaurifa dalam khotbahnya menyampaikan bahwa umat yang percaya adalah senjata kebenaran karena kebenaran tetap menjadi pemenang. Untuk itu hendaknya semua umat memaknai Paskah adalah sebuah peristiwa yang luar biasa dan tidak ada duanya karena Alkitab mencatat kebangkitan Yesus adalah sulung dari semua kebangkitan. Pendeta Swardin Gaurifa mengapresiasi pemerintah yang selalu mendukung keberadaan BKAG dan hendaklah kota ini semakin terberkati oleh doa-doa yang menjalankan kebenaran Tuhan. Ketua Persatuan Gereja Kota Medan, Pendeta Erwin Tambunan mengatakan perayaan Paskah adalah keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi dunia ini. Melalui perayaan Paskah, semua umat Kristen menjalankan pelayanan dan mendukung program pemerintah agar Medan menjadi kota yang maju dan sejahtera. Keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan bagi dunia ini, dan orang Kristen betul-betul dan benar-benar dalam keadaan sukacita untuk menikmati perayaan-perayaan Paskah. Dan pada saat ini juga orang Kristen bukan saja menikmati, tapi benar-benar boleh dan diharapkan menjadi berkat khususnya untuk Medan ini. Bahkan sekaligus juga bahwa perayaan Paskah untuk mengingatkan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Medan ini untuk benar-benar bersatu padu untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Usai ibadah dilanjutkan dengan ramah tamah melalui sambutan dari perwakilan Pemko Medan, Andi M. Siregar, penasehat BKAG Rina Sari Ginting, dan Kasih Bimas Kristen Marulitua Hasibuan. Ketua 3 BKAG Kota Medan berharap melalui kerjasama antar gereja yang ada, diharapkan pelayanan bagi Tuhan semakin baik, sekaligus BKAG juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Perayaan Paskah bagi umat Kristen adalah sebuah ungkapan syukur bagi Tuhan karena kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi umat yang percaya kepadanya. Judul Paskah sukacita luar biasa bagi umat Kristen. Perayaan Paskah adalah sebuah kegiatan penting untuk diperingati setiap tahunnya oleh umat Kristen, tidak terkecuali bagi Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Medan yang setiap tahunnya dijadikan sebagai agenda penting. Dalam perayaan Paskah, lagu pujian bagi Tuhan dibawakan dengan sorak-sorai sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah bangkit untuk menyelamatkan umatnya. Organisasi Kristen Badan Kerjasama Antar Gereja yang di dalamnya banyak terdapat hamba Tuhan memiliki misi agar seluruh umat Kristen dapat bersatu untuk menjalankan kebenarannya sebagai saksi Kristus di tengah dunia.
Ketua 3B KAG Kota Medan, Pendeta Krisman Saragi mengajak seluruh gereja dan organisasi Kristen yang ada agar selalu bergandengan tangan dalam menjalankan perintah Tuhan sehingga seluruh umat yang percaya dapat menjalankan misi Allah. Salah satu misi terbesar Allah yang wajib dijalankan oleh seluruh umat yang percaya kepadanya memiliki kasih, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan. Sebagai warga Kota Medan, sudah sepantasnya umat Kristen harus ikut menjalankan dan mendukung program pemerintah sehingga Kota Medan menjadi kota yang lebih maju dan terberkati. Ketua BKAG Kota Medan, Krisman, berharap agar gereja, organisasi Kristen, dan Persatuan Gereja Indonesia dapat bekerja sama untuk membesarkan nama Tuhan melalui kehidupan seluruh umatnya. Ya, pemirsa, sementara itu berbagi kasih terhadap sesama dianjurkan untuk membantu meringankan beban orang yang membutuhkan. Pada hari Jumat ini, Rajanya Koki, salah satu rumah makan resep Nusantara di Gunung Sitoli, memberikan makan gratis bagi kaum pemulung dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Aksi berbagi kasih dengan memberikan makanan rutin dilakukan setiap hari Jumat kepada yang berhak menerimanya. Namun bagi pengelola restoran Rajanya Koki, mengutamakan pembagiannya kepada para kaum pemulung, tukang becak, serta anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, termasuk lansia berprofesi sebagai pedagang sayur. Bagi penerima makanan gratis diharapkan dapat membantu memberikan kekuatan dalam rangka melanjutkan aktivitas mereka setelah makan siang. Jadi untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, abang becak, adik-adik pemulung maupun janda-janda yang memang membutuhkan makan gratis. Jadi kebetulan setiap hari Jumat ke depannya kita akan mengadakan pemberian makan siang gratis untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang akan membuka pendaftaran penerimaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panwascam pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada tahun 2024. Baik, informasi selanjutnya pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Toba telah membuka rekrutmen badan ad hoc pengawas kecamatan pada 23 hingga 27 April 2024 untuk kebutuhan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Proses rekrutmen ada dua metode, yakni existing dan pendaftar baru. Untuk diketahui, existing yang dimaksud yakni anggota Panwascam Pemilu 2024 yang saat ini masih menjabat, sebab masa kerja Panwascam berakhir pada akhir bulan awal 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibarani, mengatakan sesuai dengan juknis dari Bawaslu RI, ada dua metode dalam rekrutmen badan ad hoc, yakni existing dengan pendaftar baru. Untuk existing ini dilakukan evaluasi pendaftarannya dimulai 23 hingga 27 April 2024. Sementara untuk masyarakat umum yang berminat bergabung menjadi Panwascam, pendaftarannya dimulai pada awal Mei 2024. Existing terlebih dahulu dievaluasi, apabila ada existing yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak ingin bergabung kembali, maka dilakukan rekrutmen terbuka kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Toba. Mengikuti bimbingan teknis di Jakarta yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, maka kami langsung melakukan menindaklanjuti surat keputusan daripada Badan Pengawas Pemilu nomor 204. Surat keputusan tersebut ada dua metode yang dikerjakan, yang dilaksanakan. Pertama, Badan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten kota akan melakukan evaluasi existing namanya. Semua penyelenggara pemilu di kecamatan akan dilakukan evaluasi. Ya, pemirsa, sementara itu di Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang akan membuka pendaftaran penerimaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Panwascam pada pemilihan Kepala Daerah di Pilkada tahun 2024. Perekrutan dimulai dari evaluasi kinerja Panwascam yang digelar pada tanggal 23 April hingga 27 April 2024 bagi Panwascam yang existing. Kemudian rekrutmen bagi pendaftar baru yang dimulai 5 Mei hingga 17 Mei 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Febri Andi Ginting mengatakan bahwa pembukaan pendaftaran bagi Panwascam existing dan pendaftaran baru berdasarkan surat keputusan Bawaslu RI nomor 4224.1.1/HK 01
1K104-2024 dan proses pendaftaran akan dibuka di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Perekrutan tersebut untuk menyiapkan tenaga ad hoc dalam rangka pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada November 2024. Pihak Bawaslu berharap Panwascam existing dan pendaftar baru ini benar-benar mempersiapkan diri sebagai pengawas pemilu nantinya. Di mana tahapan perekrutan Panwaslu Kecamatan akan kita mulai pada esok hari, yaitu dengan metode existing dulu terlebih dahulu, yakni mengevaluasi kinerja daripada seluruh Panwaslu Kecamatan. Nah, untuk selanjutnya pada tanggal 3 sampai 4 Mei nanti kita akan buka untuk umum, di mana kuota-kuota yang tidak terpenuhi ataupun tidak memadai terkait dengan SDM Panwaslu Kecamatan kita yang berada di wilayah kecamatan yang tidak terpenuhi kuotanya, itu akan kita buka secara umum untuk SDM yang baru. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Sabtu 27 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara Sabtu 27 April 2024. Pada pagi hari kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sibolga, Padang Sidimpuan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Pada dini hari kondisi cuaca kembali berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 96%, angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Gina Febriona pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.